sekitar 2 bulan yang lalu itu memang kita berencana membuat pameran di sini. Kemudian banyak tema yang tadinya warawiri gitu kan, kemudian menjadi fokus garapan teman-teman di jalan gitu kan aja. Sampai akhirnya obrolan sekitar 1 bulanan terakhir di sini itu kita sepakat bahwa ada suatu masalah di kota ini yang turun temurun gitu kan. Nah akhirnya obrolannya mengacu pada ini tata kota yang luas. Nah yang paling kelihatan itu adalah sampah. Nah kemudian dari tema yang sampah itu kemudian digarap oleh Kosmos dengan melibatkan sekitar berapa Mas Andres? Berapa senimannya? 25 gitu. Dan pembagiannya juga oleh Kosmos dipilih-pilih siapa. Tapi yang menarik sebenarnya teman-teman mengamini bahwa sampah itu tidak hanya yang kelihatan sampah gitu, tapi ada karena mereka juga sebenarnya erat kaitannya karyanya sering kadang dianggap sampah gitu. Karena di jalan kan biasanya ada seperti tabrakan itu ada, makanya kemudian di pameran ini kemudian dari teman-teman tadinya mau dibuat semacam ruang gitu untuk kemudian menjelaskan pola kerja mereka, karena kalau di obrolan awal bahwa proses kreatif masing-masing seniman itu kadang juga ada kaitannya dengan sampah studionya gitu. Nah kemudian di pameran ini diberi waktu sekitar 1 minggu untuk kemudian menyiapkan karya yang ada di sini. Kemudian dari Mas Ali dibuat tulisan, ada di sana tulisannya, teman-teman bisa mencermati sendiri. Dia mengamati bahwa masalah sampah di Jogja ini sebenarnya bukan hanya kemudian sampah yang menumpuk, tapi ada persoalan yang lebih dalam di dalamnya. Jadi pola masyarakat terhadap sampah sendiri, kemudian dan yang lain-lain. Jadi kita menyepakati bahwa sampah itu hanya awal masuk dari persoalan yang lebih besar. Mungkin awalnya seperti itu. Nanti untuk kejelasan karya mungkin teman-teman bisa nyambung karena kalau saya cerita juga tidak tahu masing-masing karyanya seperti apa. Mungkin seperti itu. Terima kasih Mas Ismoyo. Ada beberapa hal yang sudah saya catat di sini tentang awal masuk dalam persoalan yang lebih besar ketika sampah dimaknai oleh seniman bahwa bukan persoalan sampah yang menumpuk, tetapi persoalan-persoalan lain yang dimaknai bahwa sampah itu bisa apa saja. Ismoyo memandangnya seperti itu. Mungkin dari Mas Dimas sebagai dari Wahli ya, perspektif untuk melihat kecenderungan ini bagaimana tentang sampah. Nanti setelah itu baru Mas Gus. Dan nanti teman-teman juga bisa dipersilakan tanya jawab nanti ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan mengundang Walhi untuk istilahnya diberikan kesempatan untuk berbicara, dan ini nanti saya akan sifatnya memantik aja ya. Jadi saya pun pengen melihat perspektif teman-teman seniman sebenarnya untuk melihat persoalan sampah di Jogja hari ini. Nah, kalau Walhi melihatnya persoalan sampah ini sangat-sangat bagian kecil dari persoalan di Jogja. Gitu. Yang pertama persoalan tata ruang, kemudian persoalan daya dukung lingkungan, kemudian persoalan sosial masyarakatnya. Itu jadi hal-hal yang membentuk yang pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana cara-cara Jogja itu mengatasi persoalan sampahnya. Nah, hari ini persoalan sampah di Jogja, kalau kita masuk dulu lewat isu sampah ya.
persoalan sampah di Jogja itu selalu didekati dengan cara-cara yang sentralistik. Paradigma pengelolaan sampah di Jogja itu sangat sentralistik. Sentralistik seperti apa ya? Ya udah dikumpulin, terus diangkut, buang, selesai, kayak gitu. Terus seperti itu, tutup berkali-kali pun solusinya tetap sama, buang, angkut, timbun, selesai, kayak gitu. Nah, kami melihat bahwa di sini ada kegagapan memandang persoalan sampah ini. Karena apa? Karena persoalan sampah harus didekati secara holistik. Kalau di diskusi internal kami holistik dari hulu sampai hilir kayak gitu. Cuman hari ini yang jadi sasaran tembak empuk bagi pemangku kebijakan itu adalah masyarakat gitu. Lagi-lagi perilaku masyarakat yang disalahkan karena enggan melakukan pengelolaan sampahnya. Nah, cuman kita sendiri melihat bahwa masyarakat itu justru di beberapa komunitas, beberapa tempat itu menginisiasi hal-hal yang menurut kami itu sangat positif untuk pengelolaan sampah. Itu sangat ini cara-cara pemangku kebijakan yang sedikit malas gitu. Maksudnya bukan cuma ini ya, bukan cuma di tingkat provinsi aja, tapi di tingkat kota pun melihat persoalan sampah, kabupaten kota ini melihat persoalan sampah ini sangat-sangat malas tuh. Oh ya salah masyarakat yang nggak mau memilah sampahnya di rumah kayak gitu. Lagi-lagi seperti itu, padahal kewajiban kalau kita menganut agak ini dikit ya, menganut formalitas negara, kewajiban melakukan pengelolaan sampah itu ada di pemerintah, bukan di masyarakatnya. Masyarakat itu harusnya difasilitasi, karena kami yakin masyarakat itu punya sistem kehidupan sendiri gitu. Kalau saya membayangkan di tempat mbah saya gitu, dia punya nggak perlu pembelajaran sosialisasi. Oh ini sampah organik, oh ini sampah anorganik, enggak. Mereka udah paham gitu. Oh sampah organik itu bisa buat pupuk, jadi mereka buat jogangan ya gitu. Kalau di tempat mbah saya itu ada jogangan yang itu buat numpuk sampah organik. Anorganiknya ya udah dibakar kayak gitu. Nah, pengetahuan seperti itu yang hari ini luput gitu, direkam oleh para pemangku kebijakan, yang akhirnya model pengelolaan sampahnya itu berbasis teknologi dan sentralistik gitu. Masyarakat sebagai masyarakat sebagai entitas yang mengisi ruang-ruang sosial ini itu jadi tersingkirkan, jadi bahan salah-salahan aja gitu, jadi bahan program aja hari ini. Nah, makanya kami mendorong kemarin beberapa kali juga diskusi dengan pemangku kebijakan hari ini yang sibuk dengan kayaknya sibuk tapi ternyata nggak selesai kayak gitu. Itu meminta untuk merubah paradigma tata kelola sampah di Jogja, merubah cara pandang cara memandang persoalan lingkungan di Jogja gitu. Nggak harus sentralistik. Masyarakat bisa kok diajak untuk bareng-bareng hulu sampai hilir kayak gitu. Tapi syaratnya pemerintah harus memfasilitasi itu, dan hari ini fasilitas itu sama sekali nggak ada. Kita coba cek aja sampai mana fasilitas pengelolaan sampah itu ada di masyarakat. Pol mentok itu sampai tingkat kelurahan kalau ada. Nah, kalau para pemangku kebijakan tidak melihat sampai titik minimal RW kayak gitu, melihat bahwa di sana bisa dikelola secara community, ya nggak akan selesai kayak gitu. Mereka hanya selalu berpusat pada kita pengadaan teknologi insenerator, kemudian PLTSA, yang lagi-lagi itu akan menimbulkan ekses ke lingkungan lagi ya itu kami memandangnya. Nah, hari ini itu pemerintah seakan gagap gitu untuk merespon ini. Itu masih persoalan sampah, belum persoalan sosial. Bagaimana demi satu pengakuan bahwa Jogja sebagai kota berbudaya gitu, masyarakatnya akhirnya yang
tersingkir gitu. Bagaimana kita merespon gitu para pedagang di di Malioboro yang harus tersingkir kayak gitu. Kemudian teman-teman yang ada di pesisir selatan Jogja kayak gitu, yang selalu berkejaran dengan proses pembangunan yang ada di Yogyakarta. Mereka lagi-lagi hanya jadi penonton kayak gitu, yang terdisingkirkan, yang akhirnya tidak masuk, tidak berpartisipasi dalam proses pembangunan kota Jogja sendiri kayak gitu. Jadi kami melihat memang ada kegagapan di sini. Cuman kami berjalan dengan beberapa komunitas juga membuat satu usulan bahwa ini harus harus berubah gitu, pola paradigma cara melihat tata kelola sampah yang parsial dan hanya di beberapa titik, tapi kita harus melihat pola tata kelola sampah ini dari hulu sampai hilir secara holistik. Mungkin itu dulu ya untuk pengantar, nanti bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Mas Dimas yang sudah ngasih sedikit wacana bagaimana komunitasnya atau jejaringnya melihat dan memaknai tentang sampah itu sendiri sampai pada sosialnya. Jadi perspektifnya lebih kompleks karena Mas Dimas itu lebih cenderung pada pemerhati dan pendampingan, mungkin begitu ya, bisa seperti itu. Mungkin kalau sekarang kita beranjak pada Mas Kusindarto ketika dihadapkan pada karya-karya seni yang kemudian teman-teman seniman merespon kegagapan pemerintah terhadap sampah itu sendiri, dan kemudian karya itu menjadi estetika di ruang galeri, ruang dalam ini. Gimana Mas Kusindarto menanggapinya? Itu ya. Terima kasih teman-teman sekalian atas kesempatannya saya untuk bisa menjadi teman ngobrol ya di sini. Mungkin posisi saya di sini juga bisa meluas ya, tidak sekadar dalam posisi yang disebutkan tadi sebagai kritikus, tapi juga teman ngobrol, tapi juga mungkin dalam posisi yang lain yang mungkin agak berbau politis. Mungkin nanti juga menjadi problem yang lain bahwa konteksnya sekarang tidak sekadar kita semuanya yang ada di sini, tidak sekadar istilahnya Profesor Huizinga itu homo ludens, makhluk yang bermain, tetapi juga homo esteticus, tapi juga sekaligus homo socius, makhluk sosial, makhluk politis gitu. Semuanya politis. Ada yang menyatakan bahwa politik itu apa? Politik itu adalah who influence who, siapa mempengaruhi siapa, itu adalah politik. Karya-karya ini di sini teman-teman yang ketika di luar dan memberi pengaruh sekecil apapun di luar, itu juga akhirnya menjadi karya yang politis. Tapi sebelum beranjak ke situ, saya ingin juga ngobrolin tentang problem yang menjadi tema utama di sini tentang sampah gitu. Kebetulan juga saya posisinya sebagai bapak rumah tangga lah ya, yang tiap seminggu paling tidak saya membuang sampah 2-3 kali ke depo di Pasar Sarangan di Wirobrajan. Tahun 2012 sudah tercium bahwa ada problem karena tiba-tiba TPA, itu menjadi problem, tempat pembuangan sampah yang seharusnya menjadi tempat pemrosesan sampah, tempat pengolahan sampah, tempat pengolahan akhir gitu. Nah sekarang pembuangan atau penumpukan, paradigma itu yang memang harus diubah oleh negara gitu. Selama ini hanya ditumpuk lama-lama, yang dulu cekungan sekarang menjadi bukit. Nah, tahun 2012 sudah ada gejala bahwa depo ditutup, depo penampungan sementara di Serangan dan di bagian lain di kota Jogja ditutup karena ada pembenahan di Piungan. Nah, itu dalam setahun ada beberapa kali dan kemudian terus menerus, tapi ternyata tidak ada pembenahan sama sekali di policy
kebijakan tentang persampahan di Yogyakarta, saya mencatat paling tidak tahun 2012 dikeluarkan beberapa kali peraturan daerah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 tahun sekali itu ada perda, DIY, kemudian pergub atau peraturan gubernur, kemudian perda lagi, kemudian peraturan wali kota sampai beberapa kali, sampai 6 kali dalam 6 tahun. Nah, peraturan itu ya akhirnya hanya peraturan, tidak diimplementasikan, tidak diaplikasikan di level operasional. Sehingga apakah pendanaannya itu juga dianggarkan dengan cukup memadai atau enggak, kemudian proses TPA itu, P-nya itu berubah secara paradigmatik dari pembuangan dan penumpukan menjadi pengolahan dan pemrosesan atau tidak, itu tidak ada, nyaris nggak ada. Makanya hari-hari ini itu adalah bom waktu yang kemudian meledak. Kita kemudian melihat kegagapan Pemda pengelola kota itu yang kentara sekali. Ada seorang petinggi yang ya kita sudah tahu, kemudian menyalahkan warganya, yo masyarakat kita manja pada waktu itu. Nah, kalau saya membayangkan, wah ini ngerespon mesti ya paling ditanya KTP-mu di, KTP-mu di iya apa kota apa cakos. Nah, paling seperti itu oleh para preman-preman di bawahnya gitu kan, ya, yang mendukung pemimpin itu gitu. Tapi setidaknya kita melihat bersama bahwa kegagapan itu begitu kuat, begitu kentara, dan kemudian saling menuding. Bupati Bantul menyatakan ketika ada banyak sampah di Ring Road Selatan di wilayahnya, kemudian dia langsung nuding, ini pasti bukan orang Bantul. Artinya dia menganggap yang dekat dengan Bantul ya kota gitu. Itu kan proses yang tidak dewasa bahkan dalam mengeluarkan statement dari seorang pemimpin gitu. Itu kelihatan sekali. Makanya saya kira problem persampahan saya kira sangat problematik. Seminggu atau 10 hari yang lalu saya beserta beberapa teman itu menghadap ke wali kota yang sekarang PJ Wali Kota, namanya Pak Singgi Harjo, menghadap ke sana dan menyatakan, mendesak bahwa problem sampah itu tidak bisa hanya main tuding, kebijakan harus segera diimplementasikan, dan kami menyodorkan ini loh, ada 6 pergub, 6 perda, di antaranya ada pergub, perda, perwali yang tidak diimplementasikan dengan baik. Apa mau bikin lagi perda? Nah, ya wali kota kita seperti kebanyakan pemimpin kita yang lain, ngeles gitu ya. Saya menyatakan juga sebetulnya Juli 2021 itu saya dapat info dari seorang teman yang anggota DPRD ya, DPRD DIY, DPRD 1 provinsi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2021 itu ada hibah 2 mesin pengolah sampah yang canggih senilai 6 miliar yang akan dihibahkan dari PUPR untuk kota Yogyakarta, tetapi kemudian ditolak. Waktu itu wali kotanya Haryadi Sulfi yang akhirnya sekarang dimasuk penjara. Wali kota itu menyatakan kalau nggak salah ada 2 kemungkinan yang menjadi alasan keberatan mereka kota. Yang pertama itu kemungkinan soal lahan, nggak punya lahan untuk penempatan mesin pengolah sampah itu juga menjadi problem karena saya pikir kalau komunikasi dengan Sultan ada Sultan ground bisa dijamkan atau bisa menyewa. Yang kedua maintenance juga itu menjadi problem karena saya kira tidak harus dianggarkan hari ini juga, tapi mungkin untuk tahun depan dan baru kemudian operasionalisasi mesin itu bisa tahun depan. Begitu seterusnya. Saya kira ketika saya sodorkan data dan fakta seperti itu, wali kota yang sekarang itu ya cuma ngeles. Tahun 2021 saya belum jadi wali kota, saya baru Oktober kemarin gitu. Dan cara ngeles seperti itu sebenarnya tidak akan membuat kota ini berbenah dengan baik. Juga problem yang lain sekiranya master plan. Kita tidak punya master plan yang betul-betul canggih dan kemudian dikukui sebagai dijadikan sebagai roadmap untuk pembenahan dan pengelolaan kota. Nyaris nggak ada itu. Itu yang saya kira
terus-menerus dilakukan oleh Pemda, dan lagi-lagi di Jogja itu menjadi problem utama ketika ada kekuatan upaya inisiatif dari bawah itu mentok-mentoknya pada yang pertama di IY1. Saya harus bilang Sultan sebagai gubernur itu karena ada titik mentoknya di situ, meskipun ya menjadi problematik karena kita sudah memilih bahwa pilihannya adalah pemerintahan yang monarkis gitu ya. Sulit ya untuk bisa memberi masukan yang jelas. Pasal apapun, ada UGM, ada banyak orang pintar di sini ya, mentoknya ada di situ. Oke, itu yang persoalan sulit itu ya. Terus saya menghadap ke wali kota 10 hari yang lalu ya, akhirnya mentoknya seperti itu. Bahwa kemudian sampai akhirnya beberapa hari yang lalu ada seorang warga Jogja divonis karena membuang sampah sembarangan. Ya? Ada 31 yang membuang yang kepergok, ketahuan, ketangkep Satpol PP, tapi yang kemudian disidang dan divonis, saya nggak tahu baru 1 atau 11. Yang saya baca 1 orang, yang kemudian di pilihannya hukuman kurungan 3 hari atau denda 5 atau denda 500.000. Kemudian dia denda saja, kemudian ada keringanan jadi 400.000, dan dia mengaku harus utang ke orang lain. Artinya mereka kenapa? Dia adalah orang atau warga yang betul-betul nggak punya tanah, rumah sempit petak di jalan sekitar Ngampilan, banyak ya kampung-kampung di Jogja yang ribuan orang yang betul-betul nggak punya tanah atau lahan untuk membuat biopori atau jugangan atau istilah apapun lah ya. Itu ada kebijakan yang saya kira juga nggak paham dengan situasi di bawahnya, termasuk wali kota yang saya tapi juga ini nggak ngerti persoalan, dia kayak nggak tahu, nggak jarang turun ke bawah. Yang ketangkap itu betul-betul nggak punya tempat untuk membuang sampah kecuali di depo. Dari ketika deponya tutup, ya udah ini buang sembarangan dan ketangkep lah gitu. Betul-betul nggak punya alternatif gitu. Dan itu ribuan jumlahnya. Kalau sekarang terjadi pembuangan yang liar, bukan mereka bandel, bukan mereka manja, tapi memang betul-betul nggak ada alternatif lain dan menganggap bahwa pemberi solusi adalah negara, pemerintah. Dan itu tidak dilakukan oleh negara dengan sangat baik. Itu ya. Soal sampah nanti pun bisa lebih lanjut Mas Dimas dari Bali yang bisa tahu persoalan lebih di lapangan. Berikutnya, ketika problem ini bisa dijadikan titik picu untuk berkarya kreasi, saya kira saya punya harapan besar bahwa seniman juga dalam posisi yang saya sebut tadi tidak sekadar sebagai homo estetikus, tapi juga homo socius, tidak sekadar seorang yang dalam dua posisi itu, tapi juga memperlakukan dua posisi itu sekaligus dalam satu waktu, dalam satu momentum, untuk bisa membuat karya-karya kreatif yang bisa punya sikap politis. Bahwa karya ini yang akan dibuat adalah karya-karya yang bisa menyikapi problem yang sekarang aktual, sedang hot, namanya soal persampahan. Dan saya kira ketika, saya menduga ketika teman-teman ini berkarya dan kemudian dipamerkan di ruang dalam galeri ini, saya menduga ini adalah sebuah pemanasan, sebuah test case awal untuk bisa membuat karya yang lebih terlibat, lebih partisipatoris di lapangan, langsung berhadapan dengan dekat-dekat sampah itu. Saya berharap dan saya memprovokasi teman-teman untuk bisa melakukan itu. Karena saya kira ini adalah karya pancingan saja, karya pertama, ya, yang kemudian akan dilanjutkan karya-karya di lapangan yang mungkin lebih punya kejelasan gerakannya gitu. Karena saya kira roh teman-teman sekalian yang ada di sini sebetulnya ada di jalanan. Karya-karya sekalian dari anak ISMU dan lain-lain, teman-teman dan memang lebih kuat di lapangan. Dan itu saya kira bisa lebih ditekankan ketika kemudian bersikap secara politis, secara estetis di lapangan, di tembok-tembok di kota yang
bisa meneriakan lagi, dan itu bisa memberi semacam justifikasi bahwa publik itu menggugat keberadaan pengelola kota yang memang mungkin belum cukup beres membenahi problem banyak hal termasuk sampah. Saya sebetulnya ingin mengambil contoh, mungkin itu ya, mengambil contoh kasus yang mungkin serupa yang terjadi di Yogyakarta tahun 2000, saya lupa, 2004 atau 2005 sekitar itu. Waktu itu di Jogja akan ada sebuah gelombang pembangunan mall sekitar 15. Jadi sampai gubernur, wali kota, bupati, gubernur itu menyepakati sudah tanda tangan untuk pengajuan izin 15 mall. Waktu itu amplas. Kemudian di terminal Gebangan itu sudah akan ada di pojokan selatan mepet dengan Ring Road. Kemudian macam-macam, saya lupa persisnya tapi 15. Dan itu waktu itu teman seniman, arsitek, budayawan dan macam-macam planolog itu berkumpul dan kemudian membuat sebuah gerakan di sini akan dibangun mall. Gerakan itu cukup masif dan kemudian teman-teman seniman ada di garda depan untuk bisa melakukan protes atau bersikap secara politis bahwa itu nggak benar. Karena apa? Karena Jogja belum siap secara sosiologis. Yang kedua, itu menjadi beban ekonomis karena publik akan didesak menjadi disituasikan menjadi masyarakat hedonis. Tiba-tiba di Bantul ada mall dan kemudian itu akan berisiko besar pada toko-toko kecil, warung-warung kecil yang kemudian terlibat oleh mall yang besar yang kemudian orang datang ke situ dengan one stop shop bisa berbelanja dalam satu waktu dengan banyak kebutuhan terpenuhi dan warung habis di sekitarnya. Nah waktu itu saya juga ikut di dalamnya membuat semacam itu satir ya. Di sini akan dibangun mall, membuat tulisan banyak sekali. Di sini akan dibangun mall, termasuk di halaman keraton. Di alun-alun utara di situ ditulisi dengan tulisan yang sangat serius, seolah-olah betul-betul tulisan dari Pemda itu. Di sini akan dibangun mall. Nah itu ternyata punya dampak. Dampaknya beberapa hari berikutnya Sultan membuat membuat tulisan panjang, kira-kira setengah halaman di banyak sekali media massa di Indonesia, mulai dari Kompas, Jawa Pos, KR, Suara Merdeka dan lain-lain, yang tulisannya sama, panjang tulisannya sama, rata-rata setengah halaman. Itu luar biasa. Sultan marah. Sultan merasa bahwa aku nggak pernah didatangani loh. Aku nggak merasa bahwa itu kebijakanku loh. Kurang lebih seperti itu. Nah itu dampak yang kemudian diakibatkan oleh gerakan seni, gerakan budaya yang dilakukan oleh teman-teman seniman, arsitek dan lain-lain, dan kemudian akhirnya 15 mall yang rencananya akan dibangun di Jogja itu akhirnya kandas. Yang dibangun akhirnya ada beberapa, kurang dari separuhnya. Amplas tetap, kemudian waktu itu Pakuwon belum, Pakuwon baru kemarin-kemarin ya, waktu itu enggak, dan kemudian di Jalan Magelang apa itu namanya yang Carrefour apa itu belum Festival itu baru-baru ya, itu akhirnya tertunda ya setelah sekian tahun. Itu artinya saya membayangkan teman-teman bisa juga melakukan proyek seni, proyek sosial, proyek politis atau proyek seni yang punya dampak sosial, dampak moral pada masyarakat dan dampak politis yang memungkinkan hal seperti itu. Karena saya kira negara, pemerintah juga perlu disentil lebih tegas, lebih jelas dengan cara-cara yang tetap kita mengedepankan aspek artistik. Saya yakin teman-teman tetap tidak bersikap sangat politis frontal, tapi bisa dengan cara yang lebih santun, lebih artistik, lebih keren gitu, dengan cara-cara pendekatan seperti itu yang di dalamnya substansinya adalah sebuah kritik, sebuah masukan, sebuah upaya untuk bisa menjewer telinga penguasa. Karena saya kira
problem sampah itu sebenarnya problem kecil gitu ya, tetapi mereka itu luar biasa saya nggak tahu istilahnya tepat ya, bebal atau mungkin memang nggak mau tahu, yang kemudian ujung-ujungnya ya itu tadi menyalahkan publik, menyalahkan masyarakatnya, yang manja lah ya macam-macam gitu. Pameran ini saya kira saya katakan lagi bahwa sebetulnya banyak karakter karya secara karakteristik itu masih memungkinkan untuk bisa digarap kembali sebagai sebuah bagian penting dari kesadaran seniman publik untuk bisa bergerak di lapangan. Artinya sekali lagi saya katakan mudah-mudahan ini pemanasan, mudah-mudahan ini sebagai sebuah gejala awal yang bisa kemudian dipindahkan lagi ke publik, di ruang publik. Karena roh utama dari karya teman-teman di dalam galeri ini adalah ketika dia menemukan ruang yang lebih leluasa, lebih kuat ketika di lapangan, di tembok-tembok kota. Saya kira itu sih pancingan dan provokasi saya sore ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih Mas Gus, paparannya sangat jelas, panjang lebar dari struktur pemerintahan sampai pada cara-cara memicu semangat kepada teman-teman seniman di sini untuk berkarya lebih lagi keluar, supaya yang tadi Mas Gus bilang publik itu berdampak langsung pada masyarakatnya ketika karya-karya teman-teman akan kemudian dipublish di jalan lagi kembali gitu. Dan ini adalah, kata Mas Gus, adalah mudah-mudahan ini adalah pemicunya Mas ya, kayak gitu ya. Nah teman-teman, karena tadi dari Pak Ismu sudah berbicara melalui pandangan sebagai dia seorang seniman, kemudian Mas Dimas sebagai pemerhati dari Walhi ketika dia berbicara tentang tentang masyarakat harus difasilitasi, jangan sampai masyarakat selalu disalah-salahkan. Semuanya sebenarnya dari Mas Gus dan kemudian dari Mas Dimas dan kemudian Mas Ismu yang bilang tadi bahwa awal masuk dalam persoalan yang lebih besar ketika sampah, kemudian hanya yang dibilang tadi Mas Dimas menumpuk dan hanya kerja-kerja secara sentralistik, dan semuanya terkoneksi ya dari pembicara-pembicara di sini. Dan teman-teman mungkin ada yang bisa merespon, ada pertanyaan, bisa kemudian bisa langsung dipersilahkan. Mungkin begitu ya teman-teman. Mas Gus bisa ya langsung ya? Oke. Karena ini jam diskusinya kan dari jam 3:30 ya kan sampai jam 5, dan sekarang sudah jam 5 lebih, jadi mungkin ini akan lebih molor lagi. Jadi ada dipersilakan 1, 2, 3 penanya untuk merespon dari pembicara kita di sini bertiga. Bisa merespon dari Mas Gus, bisa dari Mas Dimas, dari Pak Ismu sebagai seniman. Dipersilakan. Ngobrol santai, tidak usah tegang, ya kan? Kita bisa melihat perspektif yang lain. Mungkin dari teman-teman seniman mungkin bisa juga punya sudut pandang yang lain. Jadi cuma kan tiga narasumber ini hanya sebagai ini aja ya, jembatan saja ya. Mungkin dari teman-teman punya pandangan yang lebih masuk akal lagi, bagaimana merespon pemerintah, merespon itu tadi masalah sosial, terus masalah sampah. Monggo dipersilakan. Ya. Diperkenalkan Mas ya, dari mana, terus mungkin dari komunitas mana? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gatot. Saya bapak rumah tangga dari Teringgulung, dari Utara. Saya
lihat di Instagramnya Ruang Jalan terus tertarik karena sekarang baru ngetren di pojokan-pojokan dimanapun orang berbicara mengenai sampah. Jadi obrolan sampai dari anak kecil sampai orang dewasa obrolan sampah. Dan saya sendiri di lingkungan saya adalah saya pengurus RT dan pengurus gereja. Sebenarnya dari tadi kita melihatnya itu kan kalau mendengar dari pemaparan Mas Pak Ismu, Pak Bagus itu karena ini pemerintah harus bergerak. Nah, sebenarnya ketika apa itu problematika sampah itu muncul, pada saat itu saya hanya berpikir ini kalau hanya bergerak kepada pemerintah saja tidak akan selesai. Kemudian yang saya lakukan pada saat itu adalah karena saya berbicaranya saya tidak punya kemampuan atau punya koneksi yang tinggi mau masuk kemanapun, saya akhirnya bergerak lewat RT dulu. Dan ternyata memang bukan hanya salah pemerintah, tapi juga kesadaran masyarakatnya sendiri untuk tidak membuang sampah, artinya dia mengelola apa yang dia tinggalkan sendiri pun juga cukup bermasalah. Artinya karena sampah itu kan sebenarnya tinggalan dari perbuatan manusianya, bukan hanya sekedar saya makan ya sudah sampahnya silahkan yang ngurusi di orang lain. Dan itu kejadian. Saya pernah kejadian seperti ini. Jadi ketika kondisi sampah seperti ini, saya bawa trash bag, saya ngambilin sampah. Dan itu isinya banyak anak muda, banyak macam-macam orang, dan tidak ada satupun yang mau membantu untuk mengambil sampah yang dia buang sendiri. Jadi sebenarnya dari situ saya melihatnya bahwa oke, pemerintah memang punya perda, punya pergub dan sebagainya. Tetapi ketika apa yang kita tinggalkan sendiri pun tidak dikelola dengan baik, ya berhenti. Itu akan menjadi problem yang terus-menerus ada. Karena apa? Ketika ini tadi yang sederhana, bantu mengumpulkan sampah. Pada saat itu saya ada kegiatan, kemudian saya memilah ini organik, ini yang non organik saya pilah sendiri. Itu kejadian tumpuan piring ada di situ, ya sudah dibiarkan, dan itu banyak orang. Artinya bahwa problematika sampah ini adalah habit. Jadi kondisi ya, mungkin kalau zaman dulu kita punya tradisi buang sampah di jugangan dan sebagainya, itu bisa diturunkan ke mungkin simbah kita turun ke generasi pertamanya, kedua masih ada sejarah untuk membuang sampah jugangan. Tapi ketika saya punya anak, anak saya itu nggak tahu jugangan itu sebenarnya kayak apa. Yang ada buang sampah itu besok bapak ini yang ngambil kok sampahnya. Artinya bahwa problematika sampah itu sebenarnya kalau kita mencari yang salah siapa, yang benar siapa, semuanya salah, semuanya benar. Artinya masyarakat benar meminta pemerintah untuk menyalahkan pemerintah untuk mengurusi sampah ini benar. Pemerintah juga benar menyalahkan masyarakat kok tidak membuang sampah atau memilah sampah dari rumahnya. Tetapi problematikanya ini loh yang mencari benang merahnya di sini nih, yang tidak pernah ada. Jadi di sebelah rumah saya itu setiap sore seperti jam saat ini, saya sama Pak RT itu sudah membuat jugangan tadi. Gelala ada ya biasa kan, bahwa ketika ada orang kaya itu tanahnya di mana-mana dan nggak pernah dipakai. Akhirnya kami RT minta, Pak boleh nggak itu digunakan oleh RT untuk berkegiatan menanam. Diperbolehkan, dan ketika ada problematika sampah kami membuat jugangan. Yang terjadi apa? Ada hal waktu itu, wah ini masyarakat sudah keren, sudah mau memilah sampah. Dan itu kejadian. Dan ternyata ketika sudah ada orang yang mau membuangkan sampah, balik lagi. Ada yang ono lahan kosong kok aku mbak kono wae.
saya buang sana aja, ngapain juga langganan sampah. Jadi tidak muncul lagi, ya sudah setiap sore itu saya ngumpulkan sampah-sampah yang mereka buang, saya pilih, plastiknya saya bakar, yang tidak plastik saya buang. Kalau saya nunggu orang lain melakukan itu, rumah saya bau. Artinya bahwa ketika kita berbicara sampah itu tidak hanya menyalahkan atau membenarkan apa yang sudah dilakukan siapapun, tapi ayo yuk, kamu punya komunitas, yuk minimal kepiye carane komunitas tuh. Kalau kita tidak punya, saya juga problem sama Pak tadi, tidak punya lahan, gimana. Saya sama beberapa teman Pak RT dan orang-orang sepuh, piye Pak, enaknya kepiye iki. Nek sekarang kalau buang sampah sembarangan didenda loh, kok kas RT entek gitu. Artinya untuk membayar orang-orang yang buang sampah, kok kas RT ini entek kepiye Pak gitu. Jadi artinya bahwa kita punya hubungan sosial, dia punya permasalahan, tapi ayo kita cari solusinya tingkat kecil dulu gitu loh. Saya mikirnya nunggu Pak Lurah, saya di kelurahan saya itu mau dibuat program proyek pengolahan sampah, katanya akhir tahun ini selesai, nanti membuka lapangan kerja bla bla bla. Saya sudah bilang sama Pak RT itu wes rasa enggak usah ngenteni ndoke blorok gitu. Tidak usah menunggu suatu hal yang mungkin tidak akan terjadi. Ya udah yuk, kalau mau ngurusi sampah, ya ayo. Tidak usah nunggu apapun. Istilahnya artinya bahwa kalau mungkin saya malah kemarin ketika saya melihat ini, wah ini kalau seumpama ada ya kayak apa ya Pak Agus bilang, ada tulisan-tulisan atau suatu karya di mana-mana yang memang kritik yang memang halus, karena mau nggak mangku kalau kita di Jogja di pangku ini mesti mati. Jadi saya di sini di RT juga melihat itu, saya harus mangku sampah ini biar yang mangku itu mati. Karena apa? Kalau cuma ngelawan tidak ada action, ya selesai, itu akhirnya konflik. Yang terjadi ya kayak sekarang masalah sampah Pampers itu kan problem juga. Tidak bisa buat di mana masalah Pampers. Saya cuma pas iki piye golek ning YouTube Pak. Karena apa? Nunggu lagi, ini harus diolah bla bla. Ora selesai. Ya udah lakukan. Wah, kalau kemarin mungkin kalau besok sudah jadi ya sama Pak Esmo, kalau ini mungkin mau minta tolong Pak Esmo, iki ora gelem apa jenenge, enggak mau buang sampah pada tempatnya. Pak, tolong gambari pocongan sing luwih mengerikan. Karena apa? Kita bicara lagi, menarik lagi ke budaya orang itu apa? Takuti apanya? Enggak usah dengan tulisan-tulisan, tapi gambarnya wis wedi. Kalau cuma tulisan denda 500.000, wah aku esok ning Pak RT njaluk duit itu. Artinya kan seperti itu. Karena problemnya adalah di situ. Nah, CCTV ada Pak. Di tempat saya pakai CCTV lah, ngeluhi pemerintah saya itu. Jadi pakai CCTV ada, ngelihat siapa yang buang sampah barang ada, ditegur, wah rame. Antar tetangga. Bisa nanti sampai rapat RT dukungan barang. Artinya apa? Kita bisa menegur seperti itu, tapi kita juga jangan lupa ketika kita tegur, kita kasih solusi. Yang terjadi kita menegur, ya menegur. Solusi apa? Ora ono. Minta saya itu ada tadi pemerintah ngasih apa? Ya itu tadi saya tanya, adakah di setiap kelurahan itu dari pemerintah alat untuk mengolah sampah, ngerajang sampah? 15 juta itu dengan bensin. Itu akhirnya kami itu nyari itu untuk bisa ngerajang sampah. Yang kedua, kalau seumpama mungkin Mas Dimas bisa mengusahakan gimana caranya untuk bisa mengolah sampah plastik. Kalau bisa motong sampah plastik di tingkat RT RW, selesai permasalahan. Kalau masalah popok, Pampers, belikan ular Hongkong,
ditaruh situ habis itu plastik. Kalau tidak percaya dicoba, saya sudah nyoba, itu bisa menghilangkan plastik, semuanya hilang. Mas ya. Pampers, plastik, Ya. habis, bisa untuk pakan manuk. Ya. Pakai manuk, nanti ada yang teriak lagi itu, pasti mikroplastiknya nanti masuk. Wah itu repot. Kita mau menyelesaikan, kalau nyari seperti itu enggak selesai. Manuknya mutan. Nah, dimakan kucing, nanti kucingnya wah kalau mikir seperti itu wangel itu slow banget uripnya. Karena pasti akan ada problematika seperti ini obrolan saja mungkin ya Mas ya. Ya. Matur suwun. Terima kasih Mas Gatot. Ya, pandangannya dan kasih pengetahuannya tentang bagaimana dia membuat solusi pada tingkat RT-nya. Ketika pameran ini melihat gejala sosial yang luas, terus kemudian Mas Gatot memberi sebuah wacana bahwa dalam skala RT dia bisa dengan warganya itu bisa memilah sampah, maintenance sampah. Dan yang tercatat di sini adalah bahwa ternyata ada kerja-kerja yang namanya adalah komunikasi. Bagaimana komunikasi itu dibangun, kemudian solusi itu dibangun, lalu bagaimana habit dan tabiat itu kemudian diberi sebuah wacana. Itu penting di pandangan dari Mas Gatot tadi. Bagaimana Mas Gatot melihat kalau kita hanya menunggu atau kemudian melempar seperti bola pipa, menyalah-nyalahkan terus, atau Mas Gatot tadi bilang bahwa dari bupati sini, bupati sana itu bilang bahwa itu orang Bantul tidak mungkin akan membuang sampah. Tapi sampah itu kan milik manusia. Tadi Mas Gatot bilang bahwa itu adalah tinggalan dari manusianya, sampah itu. Itu ya Mas. Mungkin dari narasumber bisa menanggapi Mas Gatot tadi. Terima kasih. Saya kenal Mbak Gatot, jadi tahu bahwa dia bisa ini merokok untuk menanam. Itu sebenarnya proteksi kesehatan pada. Tapi obrolan sama Mbak Gatot sebenarnya nyambung karena untuk karya di sini dan saya pribadi membuat itu tahun 2014 ya sebenarnya karya yang di sini tentang kaitannya bagaimana pemungutan suara dengan problemanya gitu kan. Kalau untuk sampah nanti sebenarnya di pojok sana ada iri-iri tadi itu kita lihat karyanya banyak sekali di tumpukan sampah, itu menarik sebenarnya cara pandang iri-iri di jalan. Sekarang dodelman ya, lupa, maaf, ini maaf. Wah ini maaf, karena saya ingat, jadi ketika gini, saya sama Rolly dulu pernah waktu 2009 itu waktu ada final yang Seven itu kita buat Rolly nyapu jalan, kemudian kita buat orang-orangan di Jalan Solo, kemudian ada juga masih ada adiknya. Memang pada saat itu ada beberapa kejadian orang melihat itu ini apa toh? Kenapa yang tumpukan seperti ini dibiarkan gitu. Kalaupun sudah kata-kata yang itu sudah dibersihkan tapi ternyata ditumpukin lagi. Nah, tawaran yang masuk tentang bagaimana kolektif besar seni kemudian berbicara itu sebenarnya menarik. Karena tadinya saya melihat ada beberapa karya teman di sini yang sudah mencoba menggunakan itu, contohnya menggunakan bekas bajunya untuk material karya, bekas cans untuk material karya. Itu sebenarnya salah satu yang disebutkan bagaimana seseorang mengolah karyanya, akhirnya dia bisa berbunyi yang lain, walaupun dalam sering kita tanda seperti ini memperpanjang umur sampah menjadi bentuk lain, tapi itu adalah PR yang nanti gitu kan. Mungkin nanti Adit bisa ngobrol gitu untuk teman-teman, menarik masalahnya karyanya, harusnya dia ada di sini gitu. Soalnya kanvas sekarang nggak mahal, semua sampah dari kanvas, dari sampah $1 di kanvas.
Karena ini nanti mungkin ada ya. Yang kedua, selain sampah yang memang dibuat manusia, ada juga sebenarnya sampah yang memang metodenya kan daur ulang gitu kan. Kita lihat juga di Jogja sekarang banyak bangunan yang kemudian didaur ulang, bukan. Itu PR juga, karena kalau gerakan yang sudah masuk tentang ruang, itu teman-teman pernah Jogja Ora Judul itu juga sama sebenarnya. Dampaknya seperti apa? Karena apa iya memang penyumbang sampah terbesar di Jogja itu warganya atau wisatawan? Itu juga sampai sekarang datanya tidak jelas. Nah mungkin itu jadi itu yang menarik saja. Mungkin Wahid bisa menjelaskan apakah ada solusi-solusi untuk hal seperti itu. Ya. Oke. Ya, terima kasih Mas Ismu. Jadi gambaran dari Mas Ismu sebagai seniman telah melakukan kegiatan karya seni pada tahun berapa itu, Mas? 2000. Kalau yang proyek sampah itu OTW 2009. Nah, 2009. Tapi jalan sekali. Ya. Ya. Jadi ini berkoneksi dari atas keinginan Mas itu tadi ya sebenarnya ya. Tapi teman-teman juga perlu juga kita apa ya, melihat bahwa sampah itu sendiri itu kan hasil dari tadi yang Mas Gatot bilang, dari kitanya sendiri. Bagaimana kemudian kita maintenance di rumah kita, memilah-milah itu bagaimana? Itu yang perlu juga mungkin dari Wahyu yang bisa ini ya, memberi pengetahuan tentang itu ya, bagaimana cara memilahnya, bagaimana itu. Boleh Mas Dimas berbicara? Oke, terima kasih Mas. Memang mumet Mas. Gini, ketika kita ngomongin pengalaman pribadi, akhirnya kami beberapa kali juga memutuskan untuk oke, kita milah sampah organik, dibuang ke bolongan-bolongan cilik itu, lubang-lubang kecil itu, kemudian sampah plastiknya karena kami belum punya alat untuk mereduksi itu, jadi tetap kami buang ke depo. Nah, yang bikin sedih kita pasti iseng ngaturke sampah iki kayak wis dipilah didadekake siji meneh Mas. Wah ya, neng omahe ming loro ati ya. Kayak gitu. Dan apa ya, persoalan ini kan kadang emang warga kita beberapa kali juga dapat laporan, Mas, kayak tonggoku tempat tetanggaku akhirnya bakar-bakar sampah, terus kampung kita masih penaku ini piye ya, kita pengen negur tapi warga nggak gesek, gimana ya. Nah, ekses sosial di lapangan itu juga jadi persoalan yang hari ini. Jadi ada beberapa yang sudah melakukan pengolahan sampah yang pada akhirnya, makanya kenapa kok kita pengen, jadi sambil kita ngomongin kesadaran masyarakat itu, biar pemerintah pun nggak fokus di kesadaran masyarakat aja gitu. Mereka itu punya source yang lebih gede untuk bertindak mengintervensi sesuatu gitu. Nah, kita pengennya di situ. Jadi kita tetap edukasi, kita ngajak teman-teman komunitas untuk yuk kita bikin community untuk melakukan pengolahan sampah, tapi kita juga pengen ini pemerintah juga melakukan sesuatu dong gitu. Mengintervensi itu gitu. Mempercepat, karena ketika ngomongin sampah di Jogja tadi Mas sudah disinggung, sebenarnya berapa sih yang dihasilkan warga atau masyarakat Jogja itu sendiri gitu. Kita lagi penelitian terkait itu. Kita pengen merekam jejak atau mendokumentasikan jejak sampah-sampah yang dihasilkan oleh jasa pariwisata sebenarnya. Karena gambaran kasar kemarin teman-teman kita pakai sampel itu memang dominan untuk sampah-sampah wisatanya. Karena kita emang belum berani mengeluarkan itu karena butuh verifikasi beberapa data di lapangan. Cuman kita pengen melihatnya itu, masyarakat dan warga itu kami yakin sudah mulai resah juga. Misalnya mereka harus membuang sampah karena nggak punya lahan untuk melakukan itu, tapi ternyata Pak RT-nya, mungkin beruntung Pak RT-nya Mas Gatot jadi peduli gitu.
ada juga RT yang ya wis apa dibuang ning kono wae lho ngono kae. Pusing gitu. Maksudnya, ini jadi masalah yang sangat kompleks gitu. Nah makanya ketika kami berdiskusi dengan kemarin kami difasilitasi oleh teman-teman DPRD untuk beraudiensi dengan beberapa pihak di dinas provinsi dan kota gitu. Kita juga menyampaikan bahwa Pak Bu, ini tuh persoalan hulu sampai hilir, jangan dibawa persoalan ini selalu diselesaikan ke hilir kayak gitu, ke TPA, ke apa namanya teknologi yang pengolahan di sana dan lain-lain. Tapi ini hulu masyarakat itu punya potensi untuk gotong royong loh kayak gitu. Saya membayangkan ketika misalnya gempa 2006 masyarakat beneran terus COVID kemarin, masyarakat beneran terdorong gitu, dan pemerintah Jogja sepertinya kurang melihat itu, mau yang difasilitasi warganya gitu. Untuk teman-teman yang misalnya sudah mulai melakukan pengolahan sampah minimal itu. Dan kemudian ketika kemarin kan terkait penangkapan masyarakat yang buang sampah sembarangan itu, kami akhirnya berkoordinasi sama LBH Jogja waktu itu. Jadi ini gimana nih persoalan sampah yang masyarakat akhirnya terpaksa membuang sampahnya sembarangan, padahal mereka itu apa ya, masyarakat yang sebenarnya kalau mereka ingin melakukan pengolahan itu juga butuh difasilitasi. Balik lagi, negara itu punya source yang besar untuk melakukan intervensi di masyarakat gitu. Karena kayak bank sampah akhirnya hari ini juga nggak optimal. Terus kemarin kita ngelakuin riset TPS 3R ya, karena yang di apa ya diagung-agungkan oleh Pemda dan DLHK itu kan selalu kita udah apa TPS 3R udah. Penelitian kami cuma 10% dari apa banyaknya 60-an unit TPS 3R di Jogja itu cuma 10% yang optimal. Lainnya ya ditumpuk aja gitu. Ditumpuk terus nanti dikirim ke sana. Nah, maksud saya ada potensi-potensi yang bisa kita selesaikan bersama gitu. Jadi sambil mengadvokasi kebijakannya, kita juga melakukan proses-proses yang ada di masyarakat gitu. Melakukan apa ya istilahnya menjembatani, karena balik lagi ini bukan persoalan di hilir atau hulu aja, tapi ini hulu sampai hilir gitu. Terus kemudian kami juga sempat melakukan brand audit gitu. Nah, 75% sampah anorganik itu plastik sekali pakai. Jadi itu juga jadi PR gitu. Ketika misalnya usaha-usaha atau bisnis-bisnis F&B gitu, mereka mengalihkan produknya yang tadinya pakai gelas gitu karena lebih cepat dan memotong kos produksinya, mereka pakai plastik. Yang pada akhirnya numpuk lagi plastik dan itu mulai menjamur. Nah, hari ini memang perlu ada keseriusan gitu melihat ini secara komprehensif gitu. Sebenarnya kami membayangkan ketika ada misalnya pembangunan satu sektor bisnis gitu, amdalnya sampai pengelolaan sampah yang itu mereka punya infrastrukturnya sendiri. Tapi itu kan jauh ya, hari ini kita didesak oleh persoalan sampah ya. Kemudian yang kami lakukan yaitu tadi, yo ayo gitu, pemerintah daerah yang punya source gede itu, teman-teman yang ada di bawah yang sudah mulai melakukan pengelolaan sampah ini kok ya difasilitasi kayak gitu. Kami selalu pengen ada pemerintah daerah itu ya ning lapangan lah, maksudnya di lapangan tahu kondisinya, misalnya ditutup tuh siapa yang akhirnya merugi. Ya kalau dia punya lahan yang cukup untuk melakukan pengolahan sampah mungkin oke gitu, atau komunitasnya cukup sadar untuk melakukan pengolahan sampah juga oke gitu. Ketika individu-individu yang tidak berdaya ini yang kemudian akhirnya terpaksa membuang sampahnya yang tidak seberapa itu ditangkap dan dikriminalisasi gara-gara pengelolaan tata kelola sampah di Jogja yang gagal kayak gitu. Nah, maksud saya kalau dari teman-teman wali menjembatani itu, masyarakat ini yo kesadaran memang perlu gitu.
kesadaran masyarakat itu jadi penting gitu. Cuman difasilitasi gitu. Karena itu saling berkesinambungan. Kalau misalnya nanti masyarakat sudah melakukan itu, tapi akhirnya dipotong lagi karena ada kebijakan yang nggak beres, ya kayak gitu lagi gitu. Masalahnya kita melihat tata kelola kebijakannya belum beres, kemudian tiba-tiba masyarakatnya yang harus apa namanya mendapatkan stigma itu tadi. Soal pengelolaan sampah ya itu tadi, sebenarnya kalau sederhananya misalnya kami diskusi dengan teman-teman di Bandung yang dia sudah puluhan tahun juga menghadapi persoalan sampah itu, mereka sama keliling dari RW ke RW gitu mas, terus melakukan sosialisasi sama edukasi untuk melakukan pemilahan sampah, minimal bisa membedakan sampah organik dan anorganik itu secara terpisah gitu. Dan kemudian itu cukup berhasil di beberapa perumahan, dan akhirnya itu membentuk kesadaran baru di tingkat kelurahan. Misalnya kelurahan sampai mengupayakan adanya lahan khusus untuk sampah-sampah organik. Nah, kami pengennya itu gitu, ada mendorong ke masyarakat, bikin kesadaran di masyarakat, tapi juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan kerja-kerja strategisnya gitu. Karena kalau kita membicarakan sampah nanti ya akan kayak gini terus gitu, tutup lagi, terus ya akan menimbulkan persoalan lagi ya gitu. Kami melihatnya seperti itu, Mas. Jadi misalnya ada gerakan-gerakan dari teman-teman lain secara holistik itu lebih menarik lagi, karena kami membayangkan kampanye atau advokasi ke masyarakat itu nggak bisa ya kita memaksakan dengan gitu aja gitu. Kita harus ada trigger gitu. Nah, menurut kami ruang seni itu jadi potensi sebenarnya untuk men-trigger masyarakat untuk bikin lucu-lucuan. Ini apa ya? Misalnya kayak Mas siapa doodle tadi yang viral doodleman itu. Ya pada akhirnya kan bulu saya yang biasanya disibukkan dengan urusan rumah tangga itu jadi wah ini kok lucu ya nek sampah digini digambar-gambari, terus dia punya fungsi lain ternyata. Kesadaran itu kan akhirnya memantik, maksudnya orang yang jauh dari situ akhirnya terus mau masuk ke dalam ruang-ruang diskursus itu gitu, lewat seni ya gitu. Mungkin itu sih. Ya, terima kasih. Oke, kita nunggu ajan dulu atau langsung? Nunggu ada. Ya. Bisa minum. Ada makanan juga yang ringan bisa langsung. Teman-teman santai dulu, kita nunggu ajar maghrib selesai sampai komat, nanti kita lanjut lagi. Kopi ya. Untuk